ada di dalam blueprint CBT, saya tidak akan menerangkan gitu ya, karena buat apa? Tidak ada di dalam soal gitu ya. Nah, infeksi saluran pernafasan itu terbagi dua, ada atas dan bawah. Kalau atas kita mengenal otitis media, faringitis, dan sinusitis. Tapi untuk sinusitis itu adalah apa? Di blueprint ini ada revisi yang masuk hanya otitis media dan faringitis gitu ya. Kemudian bawah ada pneumonia, ada bronkitis gitu ya. Mengulang kembali, ini adalah saluran respirasi bagian atas. Kita mulai dari hidung. Hidung itu berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Jadi kalian kalau misalkan di daerah musim dingin, nggak akan kerasa tuh suhu udaranya, oh ini minus misalkan. Karena ketika masuk ke dalam tubuh ada hidung yang menghangatkan udara yang masuk gitu ya. Kemudian ada faring, ada laring. Bagian bawahnya kita ada trakea yang seperti huruf C dari tulang rawan. Kemudian ada bronkus, juga ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan, ada alveoli dan alveolus. Itu mengulas kembali sekilas mengenai sistem pernafasan ya. Kemudian kita ke ISPA. Nah, otitis media ini adalah peradangan pada telinga. Di sini penyakit ini saya hanya akan menerangkan mengenai definisi, kemudian farmakologi dan tata laksana. Ya, farmakoterapinya misalkan kayak resiko apa faktor resiko, kemudian terapi non farmakologi itu saya nggak akan menerangkan ya. Jadi lebih ke intinya aja gitu ya. Sama mungkin tata laksana ya. Nah, otitis ini adalah radang telinga tengah yang ditandai dengan nyeri, demam, hilangnya pendengaran, tinnitus atau telinganya berdengung, dan vertigo. Vertigonya pusing gitu ya. Kalau kita bagi menjadi tiga, ini ada otitis medianya cepat, ada lama, dan ada sekretori atau adanya efusi. Jadi suka ada tuh yang otitis media, tapi dia suka ada cairan. Nah, biasanya ini disebut dengan otitis media sekretori. Nah, target pengobatannya adalah kita mengurangi nyeri, kemudian menghilangkan infeksi dan mencegah komplikasi karena biasanya pasien ketika dibiarkan akan timbul komplikasi. Nah, patofisiologinya gimana? Pertama, pasien diawali dengan infeksi saluran pernafasan, entah itu radang tenggorokan atau pilek. Nah, kemudian dia menyebar ke saluran telinga tengah karena dia ada saluran yang disebut dengan saluran Eustachius. Maka kenapa kalau dokter disebutnya dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan karena memang ada saluran penghubungnya. Nah, ketika bakteri ini masuk, maka dia menyebabkan infeksi, kemudian bengkak. Kalau bengkak baru tersumbat. Nah, akhirnya ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini ketika dia melawan bakteri akan terbentuk cairan atau nanah. Nah, nanah ini akan menghasilkan lendir sehingga nanti berat. Balik lagi ya ke pelajaran fisika bahwa kalau memang proses mendengar itu adanya perambatan pada gendang telinga lewat udara. Jadi kalau memang telinga tengahnya tertutup oleh lendir, oleh nanah, otomatis si gendang telinga tidak bisa bergerak bebas. Kalau nggak bisa bergerak bebas, berarti dia tidak bisa mendengar dengan baik. Sehingga kalau otitis media itu pendengarannya akan terganggu. Nah, ketika lendir itu bertambah banyak, nanahnya bertambah banyak, akhirnya akan berat. Nah, balik lagi ya, lendir itu kan punya bobot jenis. Nah, bobot jenisnya itu nanti dia akan membuat berat si bagian telinga. Akhirnya telinganya menjadi robek, sehingga pasien harus melewati namanya operasi timpanosentesis ya, atau operasi gendang telinga. Nah, biasanya sebelum sampai operasi ini, biasanya pasien kan diberikan terapi farmakologi. Nah, terapi farmakologinya pilihannya adalah antibiotik gitu ya. Nah, ini adalah tampilan bagaimana pasien dengan kondisi telinga tengah normal dan kondisi pasien dengan otitis media. Jadi kalau ini dia si gendang telinga ini akan bergetar karena memang terjadi perambatan udara. Ketika udara masuk, dia menggetarkan sehingga kita bisa mendengar bunyi. Akan tetapi ketika dia otitis media, di sini terjadi cairan sehingga otomatis dia akan mengganggu proses pendengaran. Tata laksananya gimana? Tata laksananya dia akan menggunakan antibiotik golongan
penisilin, boleh apapun ya. Jadi kalau otitis media berarti dia pilihannya adalah golongan penisilin. Boleh menggunakan amoksisilin, ini berapa berat badannya sehari yang terbagi pemberian 2 atau 3 kali sehari ya. Kemudian kalau alergi boleh dikasih cefdinir, cefuroxim, cefodoxim, ceprozil atau azitromisin, claritromisin. Kalau ini kan lebih murah ya biasanya amoksisilin. Kalau azitromisin kan satu tablet sekitar 40.000 sampai 50 ribuan. Nah, atau diganti amoksisilin klavulanat atau ceftriaxone. Ketika terjadi otalgia atau nyeri, kemudian suhunya naik, maka boleh diberikan clindamycin. Tapi kalau tidak memberikan respon yang baik, maka jalan terakhirnya kita menggunakan invasif, terapi invasif menggunakan timpanosentesis ya. Kemudian durasinya berapa lama? Pengobatannya 5 hari kalau menggunakan amoksisilin, tapi kalau menggunakan azitromisin cukup dia 3 hari, karena azitromisin durasi pengobatannya sehari 1 kali selama 3 hari gitu ya. Atau kalau pasiennya beresiko tinggi boleh diberikan selama 10 hari, karena ini tergantung dari kondisi keparahan dari pasien. Kemudian terapi lainnya itu apa? Itu hanya terapi pendukung, pasien demam dikasih antipiretik, pasien nyeri dikasih analgetik, dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah faringitis. Faringitis adalah inflamasi pada paring, ya. Nah, ini terjadi akibat infeksi bakteri. Nah, faringitis ini kadang orang menyangka ini seperti amandel. Memang tampilannya besar seperti ini, tapi dia ada bercak berwarna putih. Nah, ini biasanya pengobatannya simptomatis. Penyebabnya adalah bakteri Streptococcus, maka terapinya disebut terapi gas. Gas itu grup A Streptococcus, coccus bulat, strep nempel. Berarti dia adalah grup A Streptococcus gitu ya. Nah, kemudian lini pertamanya sama, golongan penisilin. Boleh penisilin G kalau pasien tidak bisa mendapatkan terapi oral. Atau VK atau amoksisilin klavulanat 3 kali 500 mg selama 10 hari. Tapi kalau kondisi pasien alergi penisilin, maka dia langsung berganti ke eritromisin. Itu mah udah pasti gitu ya, ganti. Oh, ini alergi ya, udah ganti ke eritromisin. Atau azitromisin, claritromisin, atau cephalosporin generasi 1 dan 2. Kalau memang ini boleh menggunakan levofloxacin ya. Nah, kemudian kalau misalkan pengobatan faringitisnya gagal, boleh menggunakan clindamycin atau amoksisilin asam klavulanat parenteral dengan atau tanpa pemberian oral, benzathine penisilin G, atau benzathine dengan rifampin, derivat dari rifampicin ya. Nah, bagaimana terjadinya faringitis? Yang pertama adalah kuman masuk melalui droplet. Droplet itu percikan ludah. Maka kenapa kalau kalian meludah tidak boleh sembarangan, dibuang lewat tisu. Kemudian mengenai lapisan epitel, epitelnya terkikis, kemudian terjadi peradangan. Nah, dari radang ini akan terjadi demam, kemudian sulit menelan dan udem. Nah, kemudian kalau sulit menelan itu terjadi anoreksia, sehingga pasien itu menjadi agak kurus ya, kekurangan nutrisi ya. Ini sinusitis nggak masuk ke dalam blueprint CBT, tapi saya terangkan sedikit mungkin ya. Ini adalah infeksi pada sinus, biasanya dia menetap dalam 2 hari gitu ya. Ini memperbaiki fungsi sinus, mencegah komplikasi intrakranial, dan terjadi bakteri patogen. Maka terapi utamanya diberikan antibiotik. Kalau tanpa komplikasi, boleh dikasih amoksisilin atau cotrimoxazole. Tapi kalau resisten, pilih dari azitromisin sampai gatifloxacin. Misalkan gini, azitromisin nggak ada. Oh ya udahlah, saya langsung aja ke gatifloxacin. Tidak, tapi azitromisin nggak ada. Coba cari ke yang berikutnya, misalkan ke claritromisin. Claritromisin nggak ada, boleh ke cefuroxim atau ke cefixim gitu ya. Jadi ada urutannya gitu ya. Durasinya ini selama 10 sampai 2 minggu atau dia sampai 30 hari. Nah, dia bisa diberikan dekongestan karena biasanya sinusitis ini nggak nyaman, boleh dikasih phenylefrin atau oxymetazoline. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari, nanti dia menderita namanya rinitis medikamentosa, atau artinya dia butuh dosis yang besar untuk dapat
dia butuh dosis yang besar untuk dapat efek yang sama gitu ya. Ini nggak usah klasifikasi sinus ya. Nah, ini bagaimana terjadinya sinusitis. Ini sinusitis ini awalnya nggak masalah ya, hidungnya bersih. Karena kan di hidung itu nggak boleh ada cairan. Kemudian di sini terjadi pembengkakan, di sini ada cairan. Nah, inilah cairan yang kuning gitu ya. Nah, ini yang kita kadang suka mampet hidungnya dan nggak nyaman. Nah, ini terjadinya sinusitis. Nah, biasanya pengobatannya sama, golongan penisilin, amoksisilin, cotrimoxazole, eh, kemudian eritromisin, dosisiklin. Lini keduanya adalah amoksisilin, clavulanat, cefuroxim, claritromisin, azitromisin, dan levofloxacin. Ya. Kita ke infeksi saluran pernafasan bawah. Kalau tadi atas cuma sedikit dan obatnya gampang ya, antibiotik terutama golongan penisilin itu paling yang ini. Dan obat yang lainnya gimana? Nah, yang lain itu hanya sebagai obat tambahan, obat demam, obat nyeri itu hanya sebagai obat tambahan ya. Kemudian ini adalah yang bawah. Bawah ini adalah pneumonia. Nah, pneumonia ini bisa juga karena dia infeksi. Kalau infeksi ini biasanya kita kalau dengan bronkus gitu ya, kan kita tuh punya penyakit tuh punya target organnya masing-masing. Kamu tidak akan pernah menemukan asam urat di kepala, nggak akan. Kenapa? Karena sendi asam urat itu hanya menyerang pada sendi. Atau misalkan oh Bu, mata saya hipertensi, nggak ada mata yang hipertensi karena dia menyerang tekanan darah gitu ya. Nah, pneumonia ini si organ targetnya adalah alveoli atau alveolus. Tapi ada masa bahwa si alveoli dan alveolus ini akan menyerang di bagian bronkus, maka kita bilangnya adalah BP atau bronkopneumonia. Artinya si pneumonianya dia menyerang bronkus dan alveoli serta alveolus. Nah, bagaimana caranya mikroorganisme ini bisa masuk? Dia terhirup atau masuk ke peredaran darah gitu ya. Misalkan ya terluka gitu ya dan seterusnya. Atau dia aspirasi dari orofaring ya. Dari bagian faring kemudian dia akan menyebabkan apa ya? Fungsi dari makrofag dari alveolusnya tidak berfungsi sehingga bakteri bisa berkembang biak begitu ya. Nah, patofisiologinya gimana? Bakterinya masuk melalui tenggorokan, hidung, percikan ludah atau darah ya. Kemudian dia masuk ke dalam alveoli dan alveolus. Kemudian nanti akan ada leukosit di sana, bagian neutrofil bekerja. Neutrofil penyakit pada respirasi selalu dibantu dengan X-ray atau rongsen dada. Ini untuk menegakkan, oh ini pneumonia, oh ini asma, oh ini TBC, itu dibantu dengan rongsen dada. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari yang pneumonia. Nah, ini yang kalian suka ngomong nih, oh ini Bu, bronkokonstriksi, ini bronkodilatasi. Nah, yang melingkar merah-merah ini adalah yang bronkokonstriksi dan bronkodilatasi. Ini adalah bronkusnya dan ini adalah alveolus alveolinya atau kantung udara. Nah, di sini pada saat pneumonia, kalau dia bronkopneumonia, berarti bagian ini kena, bagian ini kena. Tapi kalau dia hanya pneumonia, berarti hanya alveolus dan alveolinya yang kena. Gitu ya. Nah, Bu, dari mana ini? Kan saya nggak makan mukus. Mukus itu berasal dari surfaktan yang ada di dalam tubuh kemudian mengental. Sehingga timbullah yang disebut dengan batuk berdahak. Ya. Nah, berdasarkan asal patogennya ada CAP, Community Acute Pneumonia. Nah, ini didapatkan di luar rumah sakit. Kalau nosokomial pneumonia, beberapa mungkin ada yang sudah PKPA, ini didapatnya di rumah sakit. Ada pneumonia aspirasi, ini berasal dari cairan lambung karena pencernaan dan pernapasan itu hanya dibatasi oleh namanya epiglotis. Nah, epiglotis inilah yang akan membuka pencernaan dan
respirasi itu. Jadi makanya kalau orang bilang nggak boleh makan sambil bicara gitu ya, karena memang epiglotisnya bisa terganggu gitu ya. Nah, ini ketika epiglotisnya nggak menutup dengan benar, ini akan menyebabkan terjadinya pneumonia aspirasi. Tapi hanya bakteri tertentu saja. Kalau memang bakterinya bukan bakteri penyebab pneumonia, tentu dia tidak akan menyebabkan pneumonia ya. Nah, terapi farmakologinya gimana? Kalau pneumonia berarti pasien biasanya datang sudah dalam kondisi sesak nafas. Berarti yang pertama kita menetapkan dulu fungsi pernapasannya. Kalau memang dia sesak dikasih obatnya bronkodilator atau golongan agonis beta 2 adrenergic. Kemudian kita lihat tanda-tanda sistemik, apakah pasiennya demam, ataukah pasiennya denyut jantungnya melemah, respirasinya lemah gitu ya, atau misalkan refleksnya udah nggak ada. Kemudian kita cek juga kondisi pasien, apakah dehidrasi atau tidak. Kalau dehidrasi boleh diberikan D5 atau D10 misalkan ya, D itu dextrosa 5% misalkan gitu ya. Kemudian ada sepsis enggak atau infeksi, sehingga nanti pasien menyebabkan kolaps. Kalau dia sesak napas, berikan oksigen lewat kanula hidung yang di hidung ya. Kemudian cairan pengganti bronkodilator boleh dalam bentuk inhalasi, boleh dalam bentuk nebulasi. Kemudian ketika pasien kondisinya sudah membaik dan pindah dari ruang rawat ke ruang rawat dari IGD ke ruang rawat inap misalkan ya, pasien bisa melakukan fisioterapi dada gitu ya. Karena kalau pasien itu di IGD nggak bisa lama-lama, dia tuh punya batas gitu ya, misalkan 6 jam, 8 jam, atau dia 4 jam di IGD, itu harus pindah ke ruang rawat ketika kondisinya sudah tertangani. Tidak boleh lama. Kenapa? Karena nanti penumpukan pasien, jadi nggak bisa lagi menolong pasien yang berikutnya dalam kondisi gawat darurat ya. Kemudian yang nutrisi diberikan TPN, terapi nutrisi parenteral. Ini isinya asam amino, protein gitu ya. Kemudian ada pengendalian demam, boleh dikasih antipiretik. Kemudian dikasih antibiotik empirik, artinya empirik adalah antibiotik yang berlaku di rumah sakit tersebut sesuai dengan formulariumnya. Patokan formularium rumah sakit adalah formularium nasional gitu ya. Nah, dan antibiotik empirik itu biasanya adalah spektrum luas. Nanti ketika misalkan pasien dikasih levofloxacin, ternyata nggak memberikan respon dengan baik, berarti pasien harus dilakukan kultur. Kultur ini seperti kalian praktikum di mikrobiologi. Nanti akan menggunakan media agar, kemudian dipilih mana antibiotik yang resisten, antibiotik yang masih sensitif, dan antibiotik yang intermediate. Nanti dari dokter patologi anatomi akan keluar di dalam hasil kertas labnya daftar antibiotik yang masih sensitif. Dia nggak akan nulisin yang resisten, dia nggak akan nulisin yang intermediate, nggak akan. Dia akan menuliskan yang sensitif saja. Misalkan pasien masih sensitif azitromisin, masih sensitif terhadap cefixim misalkan. Nah, nanti dari beberapa antibiotik yang masih sensitif hasil dari patologi anatomi, barulah dipilih oleh dokter yang bersangkutan sesuai dengan penyakitnya gitu ya. Sehingga misalkan tadi di awal pasien dikasih amoksisilin, ternyata nggak mempan, hasil kultur pasien sensitif levofloxacin. Ya sudah, berarti nanti pasien akan diganti dari amoksisilin ke levofloxacin misalkan gitu ya. Kalau memang terlalu sering boleh menggunakan vaksin ya. Kemudian bronitis ini adalah inflamasi pada bronkus, tidak termasuk alveoli. Bagaimana terjadinya bronitis? Ini adalah terjadi peningkatan sekresi bronkus, ada infeksi, kemudian berpengaruh terhadap mukosiliari bronkus. Kemudian dia kalau dibiarkan bronitis ini akan terjadi insidensi PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis ya. Nah, bagaimana patofisiologinya? Pertama adalah karena hipertrofi dari kelenjar mukus, peningkatan jumlah sel goblet. Kemudian khas kalau di bronitis ini adalah batuk produktif, meskipun ada juga yang batuk kering. Akan tetapi rata-rata yang bronitis ini memiliki batuk produktif. Nah, kalau dibiarkan, itu akan terjadi emfisema dan bronkiektasis yang akan berujung pada PPOK, gitu ya.
Nah, ini adalah bronkitis dan ini bronkus normal. Tampilannya sebetulnya sama saja seperti pneumonia ya. Di sini ada cairan, ada mukus, kemudian ada inflamasi. Nah, ini yang tadi silia. Silia ini berfungsi untuk membersihkan benda asing yang masuk. Jadi kalau ada bakteri, kemudian dia nggak bisa membersihkan, silia ini nggak bisa bekerja dengan baik ya. Terapi farmakologinya kita berikan terapi simptomatis dan suportif. Kalau demam dikasih antipiretik, boleh kok pilih antara paracetamol, aspirin atau ibuprofen. Tapi kalau untuk anak-anak, paracetamol lebih dianjurkan gitu ya. Kalau memang pasiennya batuk, boleh dikasih obat batuk, terutama kalau batuk berdahak ya cari yang untuk mengencerkan kekentalan dari mukus gitu ya. Misalkan kayak saya nggak menyebutkan merek Ambroxol misalkan gitu ya, Bromhexin gitu ya, itu juga boleh. Kemudian kalau batuknya kering boleh dikasih dextromethorphan atau kodein. Kemudian kalau dia terus 3 hari 4 sampai 6 hari demam, biasanya 4 hari demam pasien udah dikasih antibiotik, maka boleh dikasih erythromycin atau clarithromycin atau azithromycin ya. Kemudian kalau dia melibatkan virus boleh dikasih amantadin dan rimantadin dengan durasi pengobatannya maksimal selama 14 hari. Nah, ini kalau bronkitis awal biasanya karena virus kita tidak memberikan antibiotik, beda ya demam karena virus dengan demam karena bakteri. Kalau karena virus biasanya demamnya sampai 39 atau 40-an. Tapi kalau karena bakteri 38,5, 38,2 gitulah ya. Jadi hangat tapi memang berbeda gitu ya. Biasanya seperti itu dari demam udah kelihatan demamnya itu suhunya berapa gitu ya. Nah, kalau memang adalah penyebabnya bakteri, tentu harus dilihat dari patogennya, karena patogennya ini akan menentukan obat yang kita berikan, gitu ya. Nah, ini bronkitis kronis sebenarnya sama saja, hanya memang durasinya lebih lama. Misal gini, ini kan artinya nih, dia akan batuk dengan sputum itu dahak sepanjang hari, paling tidak 3 bulan berurutan setiap tahun selama 2 tahun berturut-turut. Misal gini, pada tahun 2023 dia batuk dari Januari, Februari, Maret. Sembuh tuh Maret. Kan nggak mungkin orang itu tahan batuk berbulan-bulan tuh kan nggak mungkin, pasti ke dokter. Sembuh tuh. Tahun depan di 2024 dia batuk lagi, misalkan April, Mei, Juni. Nah, itu disebut dengan bronkitis kronis. Artinya selama 2 tahun berturut-turut, selama 3 bulan dia batuk terus-menerus. Itu disebut dengan bronkitis kronis ya. Nah, ini tampilannya hampir sama ya. Kemudian ini adalah PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Nah, PPOK atau COPD ini adalah gambaran terjadinya bronkitis kronis atau emfisema. Nah, ini adalah penyakit yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara. Nah, ini akibat adanya gas atau partikel berbahaya, polusi udara, kebakaran hutan, sehingga alveoli yang asalnya bulat-bulat seperti ini menjadi tidak bulat lagi. Ya, harusnya ini kan hanya CO2 O2, ini yang bertukarnya bukan O2 CO2 lagi sehingga dia merubah bentuk dari alveoli dan alveolusnya ya. Nah, ini adalah pathway dari PPOK. Kenapa sih orang bisa PPOK? Dari mana asalnya? Waduh, Bu, susah ya belajarnya. Kita lihat sedikit demi sedikit. Pertama, pathway-nya adalah karena genetik, yang kedua karena lingkungan. Itu dulu. Kalau karena genetik, pasien tidak punya enzim alfa-1 antitripsin, sehingga dia menyebabkan cedera sel. Kalau lingkungan ada 2, yaitu merokok dan polusi udara. Merokok itu mengandung zat berbahaya dan mengandung radikal bebas. Nah, kalau radikal bebas itu menginduksi terjadinya stres oksidatif. Kalau terjadi stres oksidatif, maka terjadi apoptosis dan nekrosis. Bedanya apa? Kalau apoptosis kematian pada sel, kalau nekrosis kematian pada jaringan. Nah, dari genetik dan lingkungan ini akan menyebabkan cedera pada sel. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan respon inflamasi. Respon inflamasi yang timbul akan menyebabkan 3 poin. Yang pertama, mukusnya berlebih sehingga pasien akan mengalami bronkitis.
Yang berikutnya akan terjadi kerusakan dinding alveolus. Yang ketiga akan terjadi fibrosa paru atau terbentuknya jaringan parut di dalam paru-paru. Padahal jaringan parut tidak boleh terbentuk sama sekali di dalam paru-paru. Kenapa? Karena nanti ketika paru-paru itu dimasukkan ke dalam air gitu ya, paru-paru akan menjadi lebih berat. Ketika lebih berat, otomatis dia banyak jaringan parutnya gitu ya. Nah, kalau dia bronitis, maka pasien akan mengalami batuk. Nah, kemudian gangguan ketika ada obstruksi jalan nafas, jumlah oksigen juga turun. Kalau oksigen turun, pasien mengalami hipoksemia. Kalau hipoksemia berarti dia akan mengalami penurunan oksigen ke dalam jaringan. Pasien akan mengantuk, ya lelah, lesu, capek, males kemana-mana dan seterusnya gitu ya. Kemudian dinding alveolusnya rusak, akan terjadi emfisema. Ini sama ujung-ujungnya. Kemudian dari sini karena terjadi hipoksemia, ya, kemudian penurunan oksigen dari jaringan, maka timbullah yang disebut dengan COPD. Dan di sini akan timbul yang disebut dengan kompensasi tubuh untuk meningkatkan respiration rate atau apa ya, kecepatan nafas, sehingga pasien menjadi lebih cepat nafasnya, sehingga pasien sesak nafas. Maka COPD itu tandanya adalah dia sesak nafas. Kalau sesak nafas, dia batuk, dia nggak bisa tidur, sesak nafas pasti nggak mau makan, otomatis badannya akan menjadi kurus gitu ya. Jadi sebetulnya kalau gejala penyakit itu nggak usah dihafalkan. Kalau misalkan Anda tahu patofisiologinya, tentu gejala penyakit itu akan hafal dengan sendirinya gitu ya. Nah, ini adalah yang normal. Alfa-1 antitripsin ini akan melindungi paru-paru dari neutrofil elastase. Bu, neutrofil elastase berasal dari mana? Alfa-1 antitripsin ini melindungi paru-paru dari neutrofil elastase. Neutrofil elastase diproduksi dari hasil pemecahan sel darah putih yang digunakan untuk membunuh bakteri. Jadi, kalau ada sel darah putih, kemudian dia membunuh bakteri, hasil sampingnya adalah neutrofil elastase. Kalau pada orang yang normal, si neutrofil elastase ini akan tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena tubuh punya alfa-1 antitripsin. Akan tetapi ketika pasien kekurangan alfa-1 antitripsin, maka otomatis si alfa-1 antitripsin ini kan tidak ada di dalam paru-paru, dia adanya di hati, terjebak. Ketika terjebak di hati, nilai SGOT, SGPT-nya pada pasien PPOK karena genetik ini tinggi. Dan akhirnya si neutrofil elastase ini justru akan lari ke dalam paru-paru. Sehingga pasien akan secara genetik memiliki penyakit yang disebut dengan PPOK gitu ya. Jadi PPOK ini menyebabkan kematian tertinggi yang paling besar di dalam sistem respirasi ya. Nah, klasifikasinya ini nama organisasinya adalah GOLD gitu ya. Jadi setiap penyakit itu punya namanya organisasi yang menaungi. Kalau nanti kalian udah kerja pengen tahu yang terbaru, buka saja di internet. Organisasi yang menaungi penyakit itu biasa tata laksananya, klasifikasinya itu ada perubahan adanya di situ gitu ya. Nah, kita membagi 4 PPOK, ada GOT 1, 2, 3, dan 4. Dari ringan, sedang, parah, dan sangat parah berdasarkan nilai force expiration volume atau volume ekspirasi paksa gitu ya. Nah, volume ekspirasi paksa ini didapatkan dari spirometri gitu ya. Nah, spirometri itu kalian bisa lakukan di Pramita gitu, Prodia, boleh kok gitu ya. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah ini APE. APE itu sama dengan force expiration volume. Jadi rumusnya gimana? APE pagi ditambah APE malam dibagi setengah dalam kurung. Saya nulis kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Oh iya. APE malam dikali 100%. Jadi
Bagaimana dapat yang ini? Nah, untuk dapat ini ya dari sini, pakai spirometri ngukurnya. APE atau force expiration volume. Jadi rumusnya adalah APE pagi, jadi pasien diukur sehari 2 kali, pagi dan malam hari, karena biasanya pada pagi dan malam hari prevalensi alergi besar, sehingga dia akan lebih bronkokonstriksi. Dibagi setengah dalam kurung APE pagi ditambah APE malam dikali 100%, sehingga pasien akan dapat nilainya berapa? 80%. 50, 30, ataupun bahkan kurang dari 30%. Nah, ini nama alatnya namanya spirometri, gitu ya, spirometri alatnya, gitu ya. Nah, ini pasien nanti diukur pagi dan malam hari, dimasukkan ke dalam rumus ini, dapatlah nilai persentase ini, gitu ya. Untuk rumusnya bisa dipahami? Cukup jelas? Cukup jelas? Jelas, Jelas. Ibu. Oke ya, saya hapus lagi ya. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana terapi farmakologinya? Pertama dikasih bronkodilator. Bronkodilator itu kalian mengenalnya sebagai apa namanya? Agonis beta 2 adrenergic. Nah, ini terbagi 3 ya. Si agonis ini ada yang kalian kenal SABA, ada yang dikenal LABA, kemudian ada yang ultralaba. SABA itu kan short acting beta agonis, LABA long acting beta agonis, ultralaba ultra long acting beta agonis. Ya. Ini yang obatnya banyak ya, sahabat tuh ada salbutamol, ada terbutalin, nanti kalian lihat obat-obatnya ya. Nah, atau kita sebut dengan simpatomimetik gitu ya. Kalau antikolinergik mungkin kalian mengenal dengan nama obat ipratropium, tiotropium bromida, metilsantin mengenal dengan nama teofilin, aminofilin gitu ya. Jadi mohon diingat kembali mengenai farmakologinya ya. Kalau kortikosteroid begitu saja ya, saya saya ulang bahwa tidak boleh diberikan orang dengan penyakit saluran pernapasan diberikan obat antiinflamasi non-steroid karena justru itu akan memicu terjadinya bronkokonstriksi ya. Kalau PPOK ditambahkan antibiotik karena memang biasanya terinfeksi karena bakteri atau kalau genetik berarti pakai alfa antitripsin, alfa 1 antitripsin ya. Nah, terapi farmakologinya ini adalah PRN atau Signa Prorenata bila perlu. Jadi harus dilihat dulu berapa arus puncak ekspirasinya. Berarti kita kasih short acting beta agonis albuterol misalkan gitu ya. Kemudian yang moderate-nya albuterol, first line-nya dan alternatifnya. Nah, kita lihat ya, misalkan gini. Pasien ternyata diklasifikasi nggak boleh dia misalkan dari ternyata misalkan dia ada di stage 3. Dari stage 3 posisi APE-nya masih 30 sampai 40. Nah, dia nggak bisa pindah ke stage 4 kalau APE-nya masih di angka 30 sampai 49 ini. Lanjutkan dari PRN ini ke first line-nya. Kalau nggak bisa, N or-nya. Ya, kalau memang dia ternyata diukur APE-nya sudah dikurang dari 50%, berarti dia boleh pindah ke stage 4 gitu ya aturannya ya. Nah, selanjutnya adalah asma.
Nah, asma ini adalah gangguan inflamasi kronis jalan udara yang melibatkan peran banyak sel. Jadi biasanya timbul bengek, kemudian nafasnya sempit gitu ya, sesak gitu ya, dadanya nggak nyaman gitu ya karena berbagai stimulus. Stimulusnya banyak, bisa rokok, debu, serbuk sari, karpet gitu ya banyak. Nah, ini patofisiologinya sebetulnya hampir sama gitu ya. Yang warnanya biru adalah CO2, yang warnanya merah adalah O2. Dan ini adalah tampilan bronkus bronchiolusnya, dan ini yang bronkokonstriksi yang tadi saya cerita, ini adalah tampilan ketika dia asma. Jadi ininya inflamasi kemudian menyempit sehingga timbul mengi ya. Nah, ini patofisiologinya pertama adalah alergen masuk, kemudian dia mengaktifasi imunoglobulin E, menyebabkan reaksi inflamasi. Kemudian nanti akan ada dahak ya, kan tadi cerita dari mana dahak, kan saya nggak makan dahak, berasal dari surfaktan yang mengental itu adalah mukus atau dahak. Nanti dia akan bermigrasi dan melepaskan mediator inflamasi. Nah, kemudian dari sini eh, eh, dia akan terjadinya pembebasan sel imunologi, ada histamin, eosinofil, neutrofil, bagian dari sel darah merah, ada leukotrien, prostaglandin, dan protelit activating factor. Nah, ini akan menyebabkan bronkospasmus. Kemudian ada neutrofil eosinofil akan memperkuat proses inflamasi sehingga pasien akan bengkak sehingga mukusnya juga akhirnya menjadi banyak gitu ya. Nah, ini adalah klasifikasi derajat asma. Asosiasi yang menaungi asma namanya GINA gitu ya. Nah, derajat asma kita bagi berdasarkan 3 parameter, ada gejala siang, gejala malam. Yang ini adalah gejala siang ya. Yang ini gejala siang, ini gejala malam, dan ini adalah paru. Persentase yang ini dapatnya dari tadi, sama seperti tadi, arus puncak ekspirasi. Kalau asma ini terbagi 4, ada intermiten, persisten. Persistennya gampang hafalinnya, dibagi 3, ringan, sedang, dan berat, gitu aja ya, supaya ngafalinnya gampang. Nah, ini adalah untuk anak-anak lebih dari 5 tahun. Jadi, yang dikasih warna biru dulu, baru kalau ininya terjadi perubahan arus puncak ekspirasinya, baru dia boleh naik ke stage berikutnya. Kalau enggak, berarti dia masih di stage ini, gitu ya. Ini. Tapi kalau kondisinya pasiennya untuk pemeliharaan ini, tapi kalau kondisinya pasien lagi serangan, tidak peduli dia stage berapa, dia harus langsung dikasih short acting beta agonis gitu ya untuk serangan. Supaya apa? Supaya pasien kondisinya stabil dulu gitu ya. Boleh dikasih nebulizer atau pasti dikasih inhaler. Dia pemberiannya 3 kali treatment selama 20 menit. Artinya pemberian pertama tunggu 20 menit, pemberian selanjutnya lagi tunggu 20 menit sampai 3 kali pemberian. Jadi kalau untuk lagi serangan nggak lihat lagi stage berapa, dia langsung dikasih short acting beta agonis. Tapi kalau dia untuk pemeliharaan, tentu kita akan menentukan dia posisinya ada di stage berapa, gitu ya. Dan ini untuk anak-anak di bawah 5 tahun hampir sama gitu ya. Kalau untuk quick relief-nya, untuk penanganan dengan cepatnya, dia dikasih short acting beta 2 agonis gitu ya. Ini hampir sama yang barusan dikasih short acting beta agonis ya. Kalau ini untuk kondisinya serangan, berapapun umurnya, ketika dia lagi serangan, maka obat tercepat adalah bronkodilator atau agonis beta 2 adrenergic yang golongan SABA ya. Nah, ini ada dalam asma itu ada obat pengontrol, ada obat pelega, obat tambahan. Kalau obat pengontrol ini untuk pemeliharaan supaya tidak terjadi serangan. Boleh dikasih inhalasi steroid, ada LABA, salmeterol, formoterol, kromolin, atau golongan metilsantin, aminofilin, teofilin, atau modifikator leukotrien, ada montelukast, ada jiluton. Obat pelega ini kondisinya dipakai ketika pasien sedang serangan. Pilih yang kerjanya cepat, boleh salbutamol, terbutalin atau antikolinergik, ipratropium, metilsantin atau kortikosteroid, atau obat tambahan ketika obat pengontrol ataupun obat pelega sudah tidak memberikan respon yang baik, maka kita menggunakan obat tambahan antagonis leukotrien atau omalizumab anti imunoglobulin E.
Berikutnya adalah rinitis alergi. Nah, rinitis alergi ini adalah bedanya apa sama sinusitis ini mah karena alergi gitu ya. Dia terjadi inflamasi pada membran mukosa hidung. Ada 3 tipe, ada seasonal, perennial, okupasional. Kalau okupasional di tempat kerja, perennial nggak lihat musim. Misalkan debu, kalau debu kan nggak lihat musim ya. Mungkin debu musim kering lebih banyak, tapi kan musim hujan juga debunya juga ada gitu ya. Kalau seasonal ini tergantung musim biasanya. Nah, asosiasi yang menaungi rinitis alergi adalah ARIA. ARIA ini membagi 2 klasifikasi rinitis, ada intermiten dan persisten. Kalau intermiten dan persisten ini terbagi lagi, ada ringan, sedang, sampai berat. Kalau ringan berarti patokannya pasien bisa beraktivitas seperti biasa, itu ringan. Tapi kalau sedang sampai berat itu pasien tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Nggak bisa tidur, pasien pekerjaannya terganggu, kuliahnya terganggu. Nah, itu adalah yang sedang sampai berat. Bagaimana patofisiologinya? Pertama, alergen itu masuk ke dalam sel mastosit ya, ini adalah sel mastosit. Nah, si Ig ini nempel. Nah, ketika nempel, dia akan membuka yang disebut dengan gerbang kalium. Nah, ketika gerbang kalium terbuka, maka otomatis si mediator inflamasi, histamin ini akan keluar, barulah timbul alergi. Maka pengobatannya itu Anda langsung memilih antihistamin ketika dia terjadi rinitis alergi. Biasanya kan bersin-bersin, gatal, hidung berair. Kalau memang antihistaminnya nggak mempan, jadi lini pengobatannya adalah kasih 1 obat dulu. 1 obat dosis rendah. Nggak mempan, naikkan dosisnya. Ketika dosis maksimum sudah tercapai dan dia tidak memberikan respon, baru belikan golongan yang kedua, antihistamin dengan dekongestan. Dengan dekongestan juga sama, nggak memberikan respon yang baik, boleh diberikan steroid intranasal atau kromolin atau antihistamin intranasal dan antikolinergik intranasal. Sampai kapan? Sampai pasien bisa benar-benar terjadi pemeliharaan supaya tidak terjadi frekuensi terjadinya rinitis alergi, gitu ya. Jadi pertamanya kita menggunakan dosis yang rendah terlebih dahulu. Naikkan dosisnya sampai maksimum. Oh, nggak bisa, baru tambahkan golongan yang lain, gitu ya. Jadi kalau rinitis alergi gitu, sampai kondisi pasien bisa terpelihara dengan baik, tidak terjadi rinitis alergi yang terlalu sering, gitu ya. Kalau memang sudah termaintenance dengan baik, sudah termanajemen dengan baik, berarti pengobatan itu bisa diturunkan pelan-pelan, dikurangin dosisnya sampai dapat kondisi pasien yang stabil tapi tanpa menggunakan obat, gitu ya. Itu adalah rinitis alergi. Jadi ini ya Tuhan, ininya jelek banget ya. Ini jaringan di ruangan sayanya, maaf ya. Ya, sampai kondisi pasien ini stabil gitu ya ketika sudah tidak diberikan obat gitu ya. Ini antihistamin yang saya kasih warna oranye, ini generasi pertama dari klorfeniramin sampai promethazine. Saya stop videonya ya supaya saya nggak keluar masuk. Astemizole, kefexofenadin generasi kedua, dan desloratadin dan levocetirizine adalah generasi yang ketiga. Ini adalah obat dekongestannya yang kerja pendek, kerja sedang, ada kerja panjang ya. Ini boleh digunakan kalau memang dirasa perlu. Tapi ini bentuknya adalah tetes hidung atau spray hidung biasanya ya.
Kemudian yang terakhir batuk. Kenapa batuk masuk? Karena batuk ini akan selalu mengiringi semua penyakit pada sistem respirasi. Asma, PPOK, kemudian rinitis itu selalu ada. Batuk ini adalah apa ya, proses normal sebetulnya ketika kita ada benda asing yang masuk gitu ya. Kemudian kalau batuk ini biasanya kita amati apakah karena ada infeksi yang lain, TB misalkan, atau ada pengobatan dari ACI pakai obat hipertensi. Nah itu ya, kalau misalkan dengan pengobat biasa tidak memberikan respon ya. Obat antitusif cuma 3. Ada 4 sebetulnya, di etilpropapion itu adalah obat batuk antitusif gitu ya, yang baru tapi jarang. Ada 4 sebetulnya ya, ada kodein, ada noskapin, ada dextrometorphan. Ini adalah yang paling sering digunakan untuk antitusif. Sisanya itu adalah obat batuk berdahak. Dari mulai yang paling rendah OBH, glyceryl guaicolat atau guafenisin, kemudian bromheksin, ambroxol, asetilsistein, karbosistein, erdostein. Nah, itu adalah yang paling tinggi gitu ya. Erdostein termasuk untuk obat batuk PPOK. Tapi kalau hanya untuk asma biasanya batuknya cukup dikasih bromheksin atau ambroxol. Kalau batuk karena infeksi pilihannya adalah ambroxol. Kalau memang dirasa batuknya menahun sebelum dikasih erdostein biasanya dikasih asetilsistein gitu ya. Nah, ini mukolitik ini kalau mukolitik ini kayak jaring ya bentuknya, si dahak itu ya, si mukus itu. Kalau dikasih ekspektoran, ini kan namanya ikatan SH atau sulfidril. Nah, dahak itu kan besar-besar, keluarnya susah. Kalau dikasih obat batuk ekspektoran ya atau obat batuk mukolitik, maka si jembatan ini akan renggang. Akan renggang. Dari asalnya rapat seperti ini menjadi renggang. Ketika renggang, dia akan lebih mudah putus. Kalau lebih mudah putus, maka dahak akan mudah untuk dikeluarkan. Ya, dahak itu kalau sudah habis di dalam paru-paru, itu batuk akan berhenti dengan sendirinya. Jadi selama dahak itu ada, ya pasien akan terus batuk, gitu ya. Itu kurang lebih kalau yang untuk mukolitik dan ekspektoran. Ada asetilsistein, fluimusil, ada karbosistein, banyak sebetulnya ya. Ada bromheksin. Bromheksin metabolitnya adalah ambroxol ya. Tapi ketika menggunakan ambroxol dan bromheksin, pasien akan terus-menerus batuk selama 3-4 hari. Tapi kesananya ya dia akan lega. Tapi sebagai awal kita harus informasikan kepada pasien bahwa Bapak dan Ibu akan batuk terus-menerus ketika menggunakan bromheksin dan ambroxol. Kenapa? Kalau nggak batuk, pasien gimana caranya mengeluarkan dahak? Pasti susah gitu ya. Tapi batuk itu akan terus ada selama dahaknya tidak keluar. Kalau dahaknya keluar ya batuk berhenti dengan sendirinya ya. Nah, ini obatnya ada asetilsistein, karbosistein, ambroxol, dan bromheksin. Semua tergantung dari dosisnya untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Ya, oke. Mungkin dari saya untuk yang respirasi cukup banyak ya. Itu adalah beberapa penyakit yang akan muncul di dalam CBT. Kalau yang kayak penyakit cystic fibrosis itu nggak akan keluar di dalam CBT, maka saya tidak akan menerangkan. Kemudian tips and tricks Anda belajarnya. Gimana caranya? Bu, kan susah belajarnya. Gimana? Jadi kalau di dalam respirasi, pahami dulu blueprintnya. Oh, blueprintnya tuh misalkan penyakit asma yang keluar. Oh, oke. Asma, kemudian hafalkan tata laksananya. Selain tata laksananya, kalian pahami dulu. Oh, kalau untuk misalkan gini, apakah ini karena infeksi atau bukan? Kemudian apakah ini anak-anak atau orang dewasa? Lagi serangan atau tidak? Gitu ya, itu yang harus dilihat. Kemudian panduannya dari mana? Kalau respirasi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, kalian bisa download di internet. Ya, karena masing-masing dokter itu punya buku panduannya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang respirasi itu berasal dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, asmanya, PPOK-nya, dan seterusnya. Kemudian obat-obat yang dipilih adalah obat-obat yang memiliki izin edar dari Badan POM. Karena kalau dia tidak memiliki izin edar, itu tidak akan diujiankan di dalam soal CBT.
Bu, untuk tahunya dari mana? Kalian bisa baca memes. Oh, di memes itu obatnya ada ini. Berarti itu yang dihafalkan. Karena misalnya kayak obat apa nedokromil. Nedokromil kan nggak masuk ke Indonesia. Yang masuk ke Indonesia cuma tetes mata. Tapi bentuk tablet, kapsul nggak ada. Nah, itu kan nggak perlu dihafalin. Kenapa? Karena nggak akan keluar di dalam CBT. Kemudian patokannya, obat untuk ibu hamil akan lebih sedikit dibanding ibu menyusui. Jadi, kalian harus mematuhi kategori FDA-nya. Yang aman adalah kategori A sampai C. Berarti D dan X itu nggak bisa. Ya, kemudian kalau A isinya hanya vitamin. Nah, rata-rata kita bisa menggunakan yang B gitu ya. Misalkan suka ada pertanyaan obat batuk yang aman untuk ibu hamil apa gitu ya. Lihat kategori FDA-nya gitu ya. Kemudian kalau tata laksananya tidak ada yang terbaru, kalian boleh buka website asosiasi yang menaungi penyakit tersebut. Kayak tadi rinitis aria, kemudian asma gina. Nah, itu boleh lihat tata laksana terbaru. Tapi ingat, tata laksana terbaru kita harus sesuaikan dengan kondisi di kita. Kalau di Indonesia nggak ada panduannya, boleh cari yang di Asia Tenggara. Asia Tenggara tidak ada, boleh kalian lihat yang Eropa atau yang Amerika. Gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah panduannya. Bu, kalau belajar tata laksana dari mana? Dari organisasi yang menaunginya itu biasanya lebih valid atau dari PDPI. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kalau belajar interaksi obat gimana? Bukan banyak. Belajarnya gini, misalkan Riva merekapitulasi interaksi obat di Stokely yang signifikan untuk sistem respirasi. Nanda untuk sistem kardiovaskular. Balkis misalkan untuk yang ekspresi. Tasya misalkan gitu ya. Nah, nanti eh, eh, Balkis, Nanda, Tasya itu barter. Jadi kalian kan punya grup belajar tuh. Nah, si grup ini tuh nanti dia ngerekapitulasi bagi-bagi dengan temennya supaya baru tinggal belajar dari situ. Kalau efek samping, patokannya cari efek samping yang khas dari obat tersebut. Contohnya rifampicin, dia akan terjadi urinnya berwarna merah. Nah, itu kan khas gitu ya. Biasanya efek samping itu dicari yang khas gitu ya. Mungkin itu tips belajar untuk yang CBT. Kalau misalkan nanti ada soal ujian yang dirasa nggak bisa mengenai respirasi, boleh WA saya, nanti saya kasih literaturnya. Tapi saya nggak ngasih jawabannya ya, supaya tahu jawabannya berasal dari mana gitu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Cukup jelas? Oke, kalau sudah, mungkin saya cukupkan sekian. Sekali lagi, saya mohon maaf keterlambatan.